Yusuf Rizal untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Kepada Ustaz, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan daripada Tuhan kamu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menghindarkan atau menjauhkan perbuatan-perbuatan buruk, dan orang-orang yang pemaaf, suka memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, dan orang-orang yang apabila dia telah berbuat dosa, kekejian, kemungkaran, fahsya, mereka cepat ingat kepada Allah dan meminta ampun terhadap dosa-dosa dan kesalahannya, karena tidak ada yang bisa mengampunkan dosa seorang kecuali Allah, dan dia bertekad tidak akan kembali melakukan perbuatan dosa itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran surat Ali Imran 133 sampai 135. Bapak dan Ibu jamaah yang saya muliakan, judul yang diserahkan kepada engkau adalah amalan-amalan pelebur dosa. Awak di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini tidak akan bisa lepas dari dosa, disengaja atau tidak disengaja. Apalagi di zaman yang seperti sekarang ini, sulit rasanya bagi kita untuk sunyi diri kita ini dari dosa, bersih. Oleh karena itu di dalam agama Allah menyuruh kita supaya rajin membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang mau mensucikan diri. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang suka mengotori diri. Jadi kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu sulit untuk menghindar, sulit untuk tidak melakukan perbuatan dosa di dalam hidup dan kehidupan kita, sengaja atau tidak sengaja.
kita sadari atau tidak kita sadari. Dan dosa itu bukanlah merupakan suatu aib bagi manusia. Kullu bnu Adam khata'un, kata Nabi, setiap anak cucu Adam itu berdosa. Wa khairu khata'un at-tawwabun, dan serancak-rancak orang berdosa orang yang namuah minta ampun, bertobat tawabin, meminta ampun kepada Allah. Hadis itu menjelaskan bahwa kullu bnu Adam khata'un, setiap anak cucu Adam berdosa. Sengaja tidak sadar atau tidak waktu berdosa. Dan serancak-rancak orang yang berdosa adalah orang yang minta ampun. Makanya di dalam ajaran agama, di dalam Al-Quran, di dalam hadis banyak sekali ayat atau hadis yang menyuruh kita banyak-banyak minta ampun, beristighfar. Nabi mengatakan ada yang dalam satu hadis lebih dari 70 kali sehari semalam beristighfar. Ada yang hadis lain mengatakan Nabi itu lebih dari 100 kali istighfar dalam sehari semalam. Nabi itu ada seorang maksum tapaliaro, Nabi itu dari perbuatan dosa, tapi istighfarnya 70, 100 atau lebih. Nah, bahwa Nabi tidak seruku Nabi tapaliaronya daripada berbuat dosa. Artinya kita sangat banyak melakukan perbuatan dosa. Dan untuk melebur dosa itu atau menghapus dosa itu, caranya adalah dengan bertobat, minta ampun. Jadi doa-doa banyak diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Doanya Nabi Adam, doanya nabi-nabi yang lain meminta ampun kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, supaya dosa-dosa itu dapat dilebur, dapat diampuni, dapat dihapus atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari catatan amalan kita. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, di dalam ayat tadi dikatakan berinfak, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Syarat untuk dapat ampunan Allah, syarat dosa-dosa kita bisa dicairkan, dilebur. Banyak-banyaklah kita berinfak, baik waktu lapang ataupun dalam waktu sempit. Sesuai dengan keadaan awak berinfaklah. Bagi orang-orang yang Allah pai melaksanakan ibadah haji ke Makkah, kalau sase awak itu tangguh badoso, tangguh takabur, lendak tantule. Ubednya dua, yang pertama istighfar ditampung, yang kedua sedekah. Seorang yang nampaknya dia jadi tangan orang minta sedangkan orang itu hadis duluan penyok titik 5 riyal sudah tu baca istighfar astagfirullah. Kalau saya itulah nampak dalam pulang sudah tu, insyaallah. Kalau betul-betul kita menyadari bahwa kita itu sudah bersalah. Jadi kalau awaklah terasa bersalah, capek ingin ke Allah, capek kenai dosa, lalu beristighfar, dan kemudian kalau bisa diiringi dengan sedekah, berinfak. Berapa maunya kita, tapi ikhlas, maka kita akan mendapatkan ampunan ketika itu juga. Tandanya ketika itu juga tadi mendak tentu dia jalan pulang bisa parang dalam bulan. Tadi nan barangkali datang tu doa letak perempuan takana nampak di mata
sampai terompa. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi sedekah ini memang banyak manfaatnya. Infak dan sedekah itu, oleh karena itu Allah banyak menyuruh kita yunfikun, berinfaklah, bersedekahlah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Berapa banyaknya, berapa kadarnya? Kalau yang namanya infak tidak ditentukan kadarnya, kecuali zakat yang ditentukan kadarnya. Yang penting kita dari rezeki yang diberikan oleh Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfaklah. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kita harus saling bermaafan. Dikala tujuh rasa dandan, rasa sakit hati hilangkan. Walaupun tidak sempat kita kepada tamu meminta maaf atau menagih maaf, tetapi yang jelas di dalam Islam itu lebih diutamakan kita diperintahkan memberi maaf daripada meminta maaf. Artinya meminta atau tidak meminta maaf orang, kalau ada yang salah jawab, maka berikanlah kemaafan. Berikanlah kemaafan. Karena memaafkan itu wal afina 'anil nas, kata Allah, orang yang pemaaf kepada manusia lain atau kepada orang-orang yang pernah bersalah kepadanya. Allah sangat mencintai dan menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan yang seperti itu. Lalu berikutnya, bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, amalan-amalan yang bisa melebur dosa itu adalah puasa. Jadi di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, selalu itu dibaca, disampaikan oleh para wali kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada dua, yang pertama man shoma, yang kedua man qama ramadan. Kalau qama itu malamnya ini, malam seperti ini bah, malam-malam bulan Ramadan kita tegakkan dengan beribadah kepada Allah. Kalau shoma itu siang hari, yaitu puasa. Puasa dengan memelihara dan menjaga puasa itu dengan sebaik-baiknya. Malam dengan beramal dan beribadah dengan amal dan ibadah yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Tidak sebanyak-banyaknya dah. Tidak ada hadis, tidak ada ayat namanya bahwa beramal beribadah sebanyak-banyaknya tidak ada. Tapi sebaik-baiknya ada. Sebaik-baiknya ada. Allah memang menguji kita, ayyukum ahsanu amala. Allah itu akan menguji kita, siapa di antara kamu ahsanu amala. Ahsanu amala. Jadi dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kamu, siapakah yang terbaik, yang ahsan daripada amal-amalnya. Jadi yang dikehendaki oleh Allah itu ahsanu amala, rancang. Lainnya salah 23 atau 40 salah macam lah, sebanyak-banyaknya. Centang terenang saja. Tidak suka Allah. Allah suka ibadah itu rancang. Rancak tumakninahnya, rancak khusyuknya, rancak teratur bacaannya. Ya. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sedikit ibadah dengan ilmu pengetahuan itu lebih banyak daripada ibadah yang banyak tapi tidak dengan ilmu pengetahuan. Itu kata Nabi. Artinya ibadah itu betul-betul kita lakukan dengan sebaik-baik ibadah, ahsanu amala, bukan
aksaru amalah, ahsanu amalah, sebaik-baik amal dan ibadah. Jadi ibadah puasa dan ibadah-ibadah di malam-malam bulan Ramadan ini berdasarkan kedua hadis itu adalah pelipur dosa. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lain hadisnya man soma puasa ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak dan ibu-ibu, jadi berpuasa itu sebenarnya sudah diberikan ampunan dosa. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Allah akan memberikan keampunannya kepada hambanya setelah selesai mereka itu mengerjakan ibadah pada tiap malam, tiap hari. Bertanya para sahabat, apakah di malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Jawab Nabi, tidak. Tidak, setiap hari itu selesai dia beribadah malam menutup bulan Ramadan hari itu ya dengan malamnya, lalu Allah ampuni sekaligus dosanya. Allah beri keampunan. Begitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi bapak dan ibu yang saya muliakan, ibadah puasa yang baik itu, iman wa ihtisaba itu sebaik-baiknya. Maksudnya ibadah malam mendirikan mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah yang sebaik-baiknya, itu akan melebur dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Maka jalankanlah ibadah itu. Apalagi kalau kita dapat bonus Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sebenarnya tidak payah mencari, tidak perlu diintai payah benar. Leutin saja wak selukui tarawih selama bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir tidak absen. Bara ibadah sedang elok saya jadi salat tarawih 10 rakaat, baca Quran kok gak salaman kok gak 2 halaman, tidak perlu sajus benar 2 halaman, kemudian berzikir, berdoa ya seperti biasa-biasa saja. Kalau malam itu malam Qadar, itu salah satu dari malam itu saya tempo pasti dapat. Tidak lo kelain dari malam itu tidak bantu kucing lagi di kerja-kerja, tidak. Tetap sia saja nak beramal ibadah malam itu dapat. Dicakau atau tidak dicakau dapat. Dicari tidak dicari dapat. Lagi beramal, lagi beribadah malam itu dapat. Jadi rutin saja, tidak disengaja benar, tidak ditai-tai apanya nak ditai. Malam itu tidak tentu dah, malam itu semua tidak bisa. Jadi kita isi saja bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dengan amal yang serancak-rancaknya, sesuai dengan kemampuan awak. Ini sesuai lagi kemampuan awak. Amalan Rasulullah dan amalan sahabat tidak sama sangkiannya, baik khusyuknya, baik bacaannya, baik segala macamnya tidak sama. Walaupun sahabat itu menjadi makmum di belakang Rasulullah jadi imam, tidak sama khusyuknya, tidak sama. Awak 100 orang jadi kau salat, imam dengan imam yang satu sama mulainya, sama sudahnya, sama bacaannya, sama rukuknya, sama sujudnya, nilai tak sama tak? Tak sama tak? Itu Allah yang tahu. Tak sama, ada nilainya 10, ada nilainya 9, dan 8,5, dan 7,5, dan 5, dan 6. Itu Allah yang tahu. Sesuai dengan baru sawak menyempurnakan sholat yang kita lakukan.
sesuai dengan kemampuan kita. Itu Allah yang tahu. Jadi ibadah pun dinilai sempurnanya sesuai dengan kemampuan Allah. Dan diukurnya lain. Dan ada agama menyerah itu. Kamu salat harus khusyuk sebagaimana khusyuknya Ali bin Abi Thalib itu contoh. Dia ambil anak panah dari jantung matinya kan, anak agak kurang terasa sakitnya. Kalau di luar salat tidak tahan orang. Baik itu sedang salat cabut, sedang salat dicabut. Tidak terasa mana sakit, baik itu khusyuknya. Seruput itu lo khusyuk andanya. Kalau tidak seruput itu tidak sah salat. Itu dia. Dan kelana Jawa semecek. Enggak, ampunannya tandor dan bodoh. Kesudahnya berhenti orang salat. Anda bisa tahu cuma salatnya. Tak bisa ada doa di gigi nyamuk aja kelihatan menjual. Malah kau bisa itu. Nah, malah kau bisa usuk seperti itu. Nanti salah kalau percuma kalau tak terima dah salah berhenti mahalnya. Malah orang beribadah. Sesuai dengan kemampuan orang masing-masing. Sesuai dengan kemampuan orang masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia. Jadi kesimpulannya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, sebenarnya seluruh amal dan ibadah itu adalah wadah dan sarana untuk dapat melebur dosa kita, memberikan peluang kepada kita agar dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya setiap kita beramal dan beribadah itu iringilah dengan berdoa kepada Allah supaya dengan amal dan ibadah yang kita lakukan itu dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah beramal jangan lupa berdoa. Jangan lupa beristighfar. Sudah salat saja nanti disunahkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Itu yang disunahkan. Sesudah salat istighfar lagi sekali. Langsung istighfar dulu, barulah ya ibadah-ibadah yang lainnya. Membaca zikir, berdoa, tapi istighfar terlebih dahulu. Artinya apa? Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita agar setiap amal dan ibadah itu kita jadikan wadah dan sarana untuk mensucikan diri kita, untuk melebur segala dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Itu tapi hanya cair lebur habis. Ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa itu tidak pernah habis, kalau terima lihat, kalau tak lihat. Itu makanya dikatakan dalam ayat tadi, walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang apabila takarajuannya atau dibuatnya fahisatan au zalamu anfusahum, fahisah kekejian, kemaksiatan, atau zalamu anfusahum, atau mereka itu berbuat kezaliman kepada diri mereka, lalu mereka ingat zakarullah, capek ingat ke Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu cepat pula minta ampun, fastaghfaru, minta ampun cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. So, tidak ada yang bisa mengampuni, tidak ada yang bisa menghapus, menghilangkan, melebur dosa kita itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak dan Ibu, mari kita isi dengan sebaik-baik amal selama bulan Ramadan ini, baik siang maupun malam. Selagi ada kesempatan, kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk beristighfar, kita gunakan untuk tilawatil Quran dan amal-amal berbuat kebaikan lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan ampunan oleh Allah sehingga sesudah Ramadan ini kita ibarat bayi yang baru dilahirkan, kata Nabi.
rahasia gelas suci. Kok mati lah, nah itulah aman. Amannya daripada siksaan api neraka. Sebab Nabi memang mengatakan begitu, Bapak dan Ibu dan Cici Anggoda. Siapa saja yang mempuasakan bulan Ramadan itu yauman, maka faqadallahu 'alan nari sab'ina kharifan. Allah menjauhkan dirinya daripada neraka itu 70 tahun perjalanan. Hadis sahih itu. Hadis sahih. Siapa saja yang mempuasakan Ramadan yauman, cuma sehari, awal 30 hari sebulan, sedangkan sehari saja kata Nabi dijauhkan dari neraka orang-orang itu selama 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan, kalau pesawat berjalan 70 tahun kenapa ya? Nah, ya gitulah kira-kira. Rasul menggambarkan begitu, dia mendapatkan keampunan, mendapatkan kebaikan, tidak akan tersentuh oleh api neraka pada kehidupan akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita telah memberikan tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu bermanfaat kepada kita, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian Bapak dan Ibu, insyaallah pada besok subuh kita kembali mendengarkan tausiah bersama Ustaz Terandus Yusuf Rizal dengan tema takwa. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk infak sedekah yang terkumpul pada malam hari ini untuk kerajaan pembangunan masjid sebanyak Rp230.000. Kemudian anak yatim sebanyak Rp136.000. Kemudian wafa sebanyak Rp140.000. Kemudian sumbangan untuk kegiatan Ramadan dari Bapak Ketua Dr. Haji Marwan sebanyak Rp1.200.000. Kemudian dari Bapak Haji Sakrin Meter sebanyak Rp200.000. Kemudian dari hamba Allah sebanyak Rp1.200.000. Kemudian dari Bapak Edgar Tanjung sebanyak Rp500.000. Untuk sumbangan kegiatan di bulan Ramadan sebanyak Rp3.500.000. Jadi jumlah infak sedekah yang terkumpul pada malam hari ini sebanyak Rp4.007.000. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita infakkan atau sedekahkan menjadi tabungan kita nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu jemaah Masjid Surah Al-Jannah dan Allah Subhanahu wa taala, harapan dari pengurus kepada jemaah untuk menjadi donatur selama di bulan suci Ramadan. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu telah memberikan konsumsi sahur dan konsumsi buka untuk petugas di Masjid Surah Al-Jannah. Demikian Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan salat sunat tarawih